Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir di presentasi mengenai istilah terpasang luar. Sebelumnya perkenalkan, saya Admin Zikri Rahman 2010-2015 sebagai moderator dan teman-teman kelompok 4 lainnya Yulia Mayantriana 2010-95-1033, Anissa Azhara 2010-95-2058. Untuk pemaparan materi itu mengenai isolator pasang luar. Yang pertama, kita mulai dari pengertian dari isolator pasang luar. Sebelum membahas mengenai isolator pasang luar, mungkin ada baiknya kita menjelaskan atau menerangkan terlebih dahulu apa itu isolator. Jadi isolator merupakan suatu alat yang bisa atau suatu yang bisa memisahkan memisahkan aliran listrik dari dua buah konduktor. Uh, Salah satu pembagian dari isolator. Terus ada yang namanya isolator pasang luar. Jadi isolator pasang luar adalah komponen listrik yang digunakan untuk mengisolasi dan memisahkan sirkuit listrik dari lingkungan sekitarnya. Isolator pasang luar biasanya digunakan pada saluran transmisi dan distribusi listrik untuk memisahkan jaringan listrik dari struktur atau benda lainnya yang terhubung dengan tanah. Dengan menggunakan isolator pasang luar, arus listrik dapat mengalir melalui kabel atau saluran tanpa terganggu oleh kontak dengan objek sekitarnya. Lanjut. Selanjutnya itu pembagian dari isolator pasang luar. Jadi isolator pasang luar terdiri dari beberapa bagian. Pertama, termasuk dari badan isolator, roda gelinding, dan pengikat. Badan isolator pada isolator pasang luar biasanya terbuat dari bahan yang memiliki dielektrik, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang mana sifat dielektrik ini adalah suatu sifat bahan atau kemampuan dari bahan ketika dialiri listrik, dia sifatnya itu menahan. Namun keadaannya pada dua buah elektroda akan terjadi pembentukan polaritas antara dua buah dielektrik tersebut. Jadi sifat dielektrik ini itu digunakan pada isolator pasang luar tuh tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Roda gelinding pada isolator pasang luar fungsi untuk mengurangi gesekan dan mencegah terjadinya kerusakan pada isolator. Pengikat pada isolator pasang luar digunakan untuk mengikat isolator pada struktur yang akan diisolasi. Next. Selanjutnya kita masuk ke itu fungsi dan gunaan dari isolator pasang luar. Sebagai sebuah isolasi dan pemegang mekanis dari perlengkapan atau pengantar yang dikenai beda potensial. Selanjutnya itu fungsinya melindungi konduktor dari berbagai perubahan yang disebabkan oleh suhu, angin, dan lain sebagainya. Untuk fungsi fiksasi mekanisnya digunakan untuk menahan beban mekanis yang disebabkan oleh berat pengantar dan atau gaya tarik pengantar serta sebagai penyekat atau pengatur jarak antar pengantar. Selanjutnya itu isolator pasang luar dapat juga digunakan pada tempat tertentu untuk menopang kerja bus bar dan berhubungan dengan switchgear disebut stasiun isolator. Selanjutnya itu tipe-tipe isolator pasang luar. Tipe-tipe isolator pasang luar tuh untuk yang pertama itu ada namanya isolator polimer. Di mana isolator polimer ini untuk bahan dielektriknya itu yang paling sering digunakan pada isolator. Terus memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi udara di sekitarnya. Memiliki sifat tidak menghantar atau conducting listrik yang tinggi dan memiliki kekuatan mekanis yang besar. Harganya lebih mahal. Terus karena kualitas isolator porselen ini lebih tinggi dan tegangan tembusnya lebih besar,
maka banyak disukai pemakaiannya untuk jaringan distribusi primer. Selanjutnya itu macam-macam isolator pasang luar. Yang pertama ada isolator jenis fasa, digunakan pada tiang-tiang lurus atau tangen pole dan tiang sudut angel pole. Untuk sudut berkisar 5 derajat sampai 30 derajat. Terbuat dari bahan porselin maupun bahan gelas yang dibentuk dalam bentuk kepingan dan bagian bawahnya diberi satu pasak atau pin. Kekuatan tarik isolator jenis fasa ini lebih rendah bila dibandingkan dengan isolator jenis gantung. Isolator isolator jenis gantung lebih mahal dari isolator jenis fasa. Selanjutnya itu ada isolator jenis gantung. Digunakan pada tiang maupun tower transmisi untuk menggantung konduktor antara udara baik secara vertikal maupun horizontal. Umumnya isolator gantung dengan bahan gelas ini digunakan untuk jaringan distribusi primer, sedangkan isolator gantung dari bahan lain banyak digunakan untuk gandengan-gandengan pada transmisi tegangan tinggi. Terakhir itu kualitas tegangan isolator ini tidak begitu tinggi dibandingkan isolator jenis pasak. Selanjutnya masih dengan materi isolator jenis gantung. Jadi isolator jenis gantung ini dikenal dengan dua jenis, yakninya itu jenis Clevis dan jenis ball and sock. Terus jenis Clevis ini memiliki bentuk tutup dan pasaknya itu berbentuk pipih dengan lubang di tengahnya. Jenis ball and socket memiliki bentuk tutup dan tutup berlubang untuk menyangkutkan pasak yang berbentuk bulat. Lanjut. Selanjutnya itu untuk macam-macam isolator pasang luar yang dengan jenis isolator jenis cincin akan dijelaskan oleh Anissa Azhara. Azhara, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk isolator selanjutnya itu isolator jenis cincin. Digunakan pada tiang-tiang lurus dengan sudut 0 derajat sampai 10 derajat dan dipasang horizontal ataupun vertikal. Isolator cincin bentuknya bulat berlubang di tengahnya, seperti cincin, yang hanya terdapat satu atau dua lekukan saja yang seluruhnya terbuat dari bahan porselin. Untuk isolator jenis pos, digunakan pada tiang-tiang lurus dan tiang sudut untuk sudut 5 derajat sampai 15 derajat. Terbuat dari bahan porselin basah yang harganya lebih murah. Kemudian kekuatan mekanis isolator jenis pos ini lebih tinggi dibandingkan isolator jenis pasak. Kemudian parameter untuk mengetahui kinerja isolator yaitu ada arus bocor. Arus bocor umumnya disebabkan oleh rongga-rongga pada bahan isolasi yang disebabkan akibat kesalahan pada pembuatan bahan isolasi. Isolator pasang luar dibuat bersirip untuk memperpanjang lintasan arus bocor dan mencegah terjadinya jembatan air yang terbentuk jika isolator dibasahi air. Pada kondisi bersih atau tanpa polutan, permukaan isolator memiliki tahanan listrik yang kuat, dielektrik yang besar, sehingga nilai arus bocor sangat kecil. Kemudian ada sudut kontak hidrofobik, di mana sudut kontak merupakan sudut yang dibentuk antara permukaan bahan uji dengan air yang diteteskan ke permukaan bahan uji. Pengukuran sudut kontak pada suatu bahan isolasi dilakukan untuk mengetahui sifat permukaan bahan, hidrofobik atau hidrofilik. Isolator yang dipasang dengan sudut kontak yang kurang baik dapat menyebabkan kerusakan pada isolator.
dan menyebabkan kegagalan sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua ada sudut kontak hidrofobik. Permukaan material sangat basah bila sudut kontak cairan pada permukaannya lebih kecil dari 30 derajat. Bila sudut kontak antara 30 derajat sampai 89 derajat, maka permukaan material disebut basah sebagian. Dan apabila sudut kontak lebih dari 90 derajat, disebut juga hidrofobik atau bersifat menolak air. Yang ketiga ada tegangan flashover. Flashover adalah gangguan eksternal yang terjadi pada permukaan isolator atau proses flashover pada permukaan suatu isolator yang disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya suhu, kelembaban, lingkungan sekitarnya, seperti debu, asap, pabrik, dan polutan garam. Apabila terbentuk lapisan pengotor pada permukaannya akan menyebabkan turunnya nilai tahanan isolator. Ketika lapisan pengotor mengalami pembasahan, nilai tahanan menjadi semakin turun, sehingga akan memperbesar arus bocor dan menimbulkan proses penguapan. Pada tempat yang mendapatkan rapat arus terbesar akan terbentuk pita kering. Daerah pita kering mempunyai tahanan yang lebih besar jika dibandingkan daerah terkotori lainnya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya peluahan muatan discharge melintasi pita kering. Bila busur api memanjang melintasi seluruh permukaan isolator, maka akan terjadi flashover. Selanjutnya, yang keempat adalah tegangan tembus. Tegangan tembus isolator adalah tegangan listrik maksimum yang dapat diterima oleh isolator tanpa terjadi kerusakan atau tembusan pada bahan isolasi tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Terpaan elektrik dapat menimbulkan tembus listrik, yaitu terpaan elektrik yang dipikul di elektrik harus lebih besar atau sama dengan kekuatan di elektriknya. Kemudian lama terpaan elektrik berlangsung lebih besar atau sama dengan waktu tunda tembus. Dan yang kelima, ada kegagalan tegangan. Kegagalan tegangan di sini ada dua, yaitu kegagalan tembus atau breakdown, yang disebabkan karena adanya faktor luar seperti sambaran petir dan terbentuknya lapisan kontaminan pada permukaan isolator. Dan yang kedua adalah kegagalan lewat denyar atau flashover. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada permukaan isolator. Baiklah, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa Zahra. Untuk pembacaan materi berikutnya itu pengaruh lingkungan terhadap kinerja isolator pasang luar yang akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh William yang Triana Damayang. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu pengaruh lingkungan terhadap kinerja isolator pasang luar. Iklim dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja isolator pasang luar. Adapun beberapa pengaruh iklim terhadap kinerja isolator pasang luar antara lain, yang pertama hujan, cuaca dingin, sinar matahari, kabut, dan angin kencang. Di mana kelima faktor ini dapat mengakibatkan kemampuan dari isolator tersebut berkurang. Selanjutnya, persyaratan pemasangan isolator pasang luar. Yang pertama, terbuat dari bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, kemudian bahan isolasinya yang ekonomis, tanpa mengurangi kemampuannya sebagai isolator. Sebab makin berat dan besar ukuran isolator tersebut akan mempengaruhi beban penyangga pada sebuah tiang listrik. Kemudian, bahan yang terbuat dari bahan padat dan memiliki
kekuatan mekanis tinggi seperti porselen, gelas, dan polimer nika. Yang keempat, isolator harus menggunakan bahan dengan resistensi yang tinggi. Kemudian, isolator dibuat bersirip untuk memperpanjang lintasan arus bocor dan mencegah terjadinya jembatan air yang terbentuk jika isolator dibasahi air. Kemudian, mempunyai tahanan jenis yang tinggi. Selanjutnya, memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, memiliki sifat-sifat yang tidak berubah oleh perubahan suhu, siraman air, kelembapan, sinar matahari, dan polaritas listrik. Isolator harus padat dan tidak memiliki celah udara karena dapat menimbulkan peluahan sebagian. Selanjutnya, bila mengalami loncatan listrik atau flashover, tidak akan meninggalkan jejak. Kemudian tidak memiliki lekukan runcing agar pada isolator tidak terjadi medan elektrik yang tinggi. Kemudian permukaan isolator harus licin dan bebas vertikal runcing. Kemudian jarak rambat isolator harus diperbesar jika isolator ditempatkan pada kawasan yang dihuni banyak burung. Selanjutnya, prosedur pemasangan isolator pasang luar. Yang pertama, mengurangi kemungkinan gangguan listrik dengan mengisolasi konduktor listrik dari lingkungan sekitarnya. Isolator pasang luar dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan listrik seperti hubung singkat atau arus bocor. Kemudian, buka tali kawat pada isolator, lalu pasang isolator pada bagian atas isolator sampai melindungi kabel. Kemudian isolator dipasang pada sebuah klem dengan sebuah pasa yang dimasukkan ke dalam lubang di tengahnya. Kemudian untuk mengganti isolator tumpul, petugas PLN akan melepas kawat penghantar dan kemudian memasang isolator baru. Adapun kelebihan isolator pasang luar, yang pertama mengurangi kemungkinan gangguan listrik, tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, memungkinkan jarak antar konduktor yang lebih jauh, mudah dirawat dan dibersihkan, kemudian tahan terhadap getaran. Selanjutnya, adapun kekurangan isolator pasang luar. Yang pertama, rentan terhadap korosi, biaya yang tinggi, rentan terhadap keausan, potensi kerusakan dan pengaruh lingkungan, memerlukan ruang yang lebih luas, dan memerlukan perawatan yang rutin. Adapun perbedaan isolator pasang luar dan pasang dalam, isolator pasang luar adalah jenis isolator yang dipasang di luar sistem, biasanya di antara dua sistem atau komponen yang berbeda. Contoh isolator pasang luar adalah isolator getaran yang dipasang di antara mesin dan pondasi. Isolator suara yang dipasang di antara dua ruangan, atau isolator panas yang dipasang di antara dua komponen yang berbeda untuk mencegah perpindahan panas. Kemudian untuk isolator pasang dalam adalah jenis isolator yang dipasang di dalam sistem atau komponen yang sama. Contohnya adalah isolator pasang dalam yang digunakan untuk mengisolasi jalur listrik dalam satu perangkat, atau isolator optik yang digunakan untuk mengisolasi sinyal optik dalam suatu sistem. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dan penjelasannya, Mayang. Mungkin untuk selesai dan terima kasih kembali kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasi. Mungkin untuk yang terakhir, kalau jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.